Oh, berarti belakangan lah pemerintah provinsi tahu kalau yang dibeli itu HGB dari Iya. yayasan yang transaksi sama dia. Gitu. Iya. Oke. Nah, sementara yang gugatan abang itu apa? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita membalik buku sekarang. Bukan buku apa, buku-buku cerita lama. Bersama kita sekarang udah ada Bang Oka Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Oka ini politisi. Kalau dulu wakilku di Medan. Iya. Betul, Bang? Iya. Oh. Sekarang punya LSM pula. LSM. Nah, LSM ini yang jadi masalah sama aku kemarin. LSM Bang Oka ini buka cerita lama tadi yang aku bilang. Tentang apa, Bang? Tentang Medan Club. Tentang Medan Club. Tapi menarik judulnya itu sama aku, itu yang menarik. Abang samakan kasus Medan Club dengan kasus Topan. Topan Obajas, ya kan? Apa kira-kira persamaannya itu? Iya, kalau kita lihat itu kan ketimpangan ada. Kalau si Topan tuh dia baru 230 miliar lebih. Anggaran dia yang dari APBD yang direncanakan untuk jalan kan gitu. Tapi kan itu belum pencairan. Tahu-tahu baru kena panjar aja dia jadi tanda kutip ya, itu 2 miliar lebih atau sudah ditangkap KPK kan gitu. Sementara kita lihat sama-sama Medan Club sudah dicairkan pemerintah Sumatera Utara 457 miliar, hampir setengah triliun. Oh, enak kali lah pula. Tak dibagi-bagikannya pula uang itu kepada anggota yang begitu banyak. Ya Topan baru 5 orang udah. Itu kisahnya ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari alurnya ini, abang pelajari nggak alurnya Medan Club itu dari sejarah atau dari segala macam sampai dijual? Ya, kalau dipelajari, saya mempelajari lebih tertarik kepada angka-angka. Karena itu APBD. APBD Sumatera Utara tahun 2022 dan pencairan kedua itu tahun 2023. Dan itulah jumlahnya signifikan, terlampau besar. Pertama itu 300 miliar, yang kedua 157 miliar, bla 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 gitulah. Gitu. Tapi kan di sana sampai setakat ini, belum ada cerita yang sama kayak Topan. Belum. Ini yang jadi masalah kan ini. Itu yang menarik hatiku. Karena abang kok nyamakan hal yang belum sama. Iya, gitu. Karena belum terungkapnya daripada dana yang masuk ke di yayasan tadi. Ini kan yang menjual ini yayasan. Yayasan yang membeli pemerintah Sumatera Utara. Kemudian yayasannya ini biasanya kalau kita tahu yayasan itu kalau dia menjual atau sesuatu itu harus ada apanya ya, rapat ininya ini. Sesuai dengan undang-undang yayasan lah. Dan ada pula orang yang diberikannya kepada membersnya itu. Ada yang 1,5 miliar, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar. Members yang mendapat, itu. Mungkin anak usaha dari yayasan berupa PT mungkin, Bang? Enggak, members ini setelah dipelajari, dia rupanya setiap orang yang menjadi anggota di situ, makan, minum, itu mendapat fasilitas, menggunakan ini. Jadi setiap bulan dia membayar sekian rupiah gitu. Enggak, itulah aku bilang. Kan yayasan bisa punya anak usaha. Bisa saja, bisa badan usaha kan boleh. Mungkin itu badan usaha dari yayasan, di mana ada orang lain juga masuk terlibat di dalamnya sebagai pemodal. Bisa jadi kan? Bisa. Nah, itu. Tapi kalau diteliti, ya, dan pembentukan yayasan ini pun kalau bla 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 dari awalnya itu Medan Club itu kan tempat kumpulnya bangsawan Melayu. Kan gitu. Bangsawan Melayu dengan petinggi-petinggi dari Belanda yang notabene-nya pedagang tempat kumpul lah gitu. Waktu itu. Jadi itu kan dikuasai oleh Kesultanan Delhi. Tanah itu namanya tanah konsensi. Abang kira-kira punya nggak catatan-catatan seperti itu? Ada catatannya.
kenapa itu diberikan konsesi dari kesultanan, Iya. sehingga bangsawan boleh berkumpul di situ dengan company, Iya. company atau company, Iya, tahu lah kita itu. semacam usaha lah, semacam usaha dari kesultanan juga sama Belanda ini tadi membikinlah itu ada sekitar tanah itu 13.000 sekian meter. Inilah dibikin waktu tempat ngumpul, kalau istilah sekarang namanya Tempat berdansa dansa. kopi kafe ini gitulah. Dari awalnya, kemudian setelah perjalanannya itu revolusi sosial itu ya, tahun atau mana diambil oleh pemerintah. Kalau diambil pemerintah berarti milik pemerintah lah. Iya, milik pemerintah. Jadi habis itu dibikinnya lah namanya, dimintaannya HGB. Jadi HGB dia. Ya. Hak guna bangunan kepada orang yang diberikannya ini. Ya, Nah, berarti pemerintah memberikan kepada seseorang atau sekelompok waktu itu. ada lagi habis ini tadi pembentukan lagi generasi berikutnya. Ada namanya kelompok-kelompok orang yang tokoh-tokoh di Medan berkumpul lah di Seling Ngopi di situ. Inilah menjadi suatu perkumpulan Medan Club. Berubah lagi. Akhirnya dengan ketuanya yang berubah ini 2017 berubah lagi ketuanya. Jadi yayasan inilah melakukan. Cuman kita kan belum tahu secara tertulisnya ini silsilah ini kan. Iya. Tapi abang udah bikin laporan itu ke masalah Jadi, itu. Waktu itu disomasi kesultanan lah. Oh pernah kesultanan. Iya, mensomasi 2 kali. Jadi dari pihak yayasan bilang kan, ya nanti kami kasih apalah gitu, mungkin ya tidak tertulis, tetapi sudah ada sekitar sekian miliar. Akhirnya setelah itu keluar duit itu 2 kali putaran tadi, tak ada juga. Oh ini sesudah proses jual beli nih? Iyalah, waktu jual beli pertama disomasi. Kesultanan mensomasi. Ya begini. Waktu mau enggak juga belum ada. Yang kedua kali tahun 2003 disomasi lagi. Enggak juga. Mengelak-ngelak. Adalah dari kesultanan lah itu. Dari yang gugatnya itu salah satunya Tengku Daniel Mozart. Ada satu lagi 2 orang itu. Terus kalau yang masuklah dia ke pengadilan. Setelah di pengadilan bla 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 dapatlah bundelan-bundelannya. Nyatalah bahwasanya itu diterangkan pemerintah Sumatera itu adalah HGB. Oh, berarti belakangan lah pemerintah provinsi tahu kalau yang dibeli itu HGB dari yayasan yang transaksi sama dia. Iya. Nah, sementara yang gugatan abang itu apa? Ya, saya menggugatnya gitu. Salah satunya suatu kesalahan itu apabila pemerintah yang punya tanah kan itu pemerintah Pemprov sudah punya itu. Ya, tapi kan sudah diberikan HGB kepada HGB hak guna bangunan kepada yayasan. Iya. Nah, itu kalau alas hak dalam tanah sah. Ya. Tapi kan harusnya di situ kan dia diganti rugi. Ganti rugi itu adalah bangunan. Kan tidak sesuai itu, tanda kutip. Kalau hampir 0,5 triliun mengganti bangunan. Ya, tapi kan dia kan gantinya nggak cuman bangunan, tapi di HGB itu kan bumi dan bangunan dia, Bang. Hak guna bangunan? Iya, hak guna bangunan. Ketika ada bangunan di atasnya ya. Ya kalau diganti, kalau dihitung dia, kami hitung kalau secara, kami kan dari LSM Mara. LSM Mara itu adalah Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara. Ya. Jadi kalau kami hitung, itu udah semacam ada kolusi dan kolaborasi tingkat tinggi dalam rangka mengambil uang rakyat ini tadi di APBD. Jadi itulah mulai kami menelitinya pelan-pelan sampailah dengan hari ini. Kalau itu kan seharusnya yang kena si Pemprov dong. Ya. Nah, tudingan abang seharusnya Pemprov. Pemprov. Nah, abang masukkan kemana nih laporan abang? Ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ada bang masukkan? Ada mas. Dalam bentuk laporan? Ya, laporan untuk minta mereka juga untuk diperiksa dan ditangkap, diadili. Karena saya terangkan di situ terhadap uang APBD ini tadi, rakyatnya salah satunya. Itu penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan daripada legislatif dengan memberikan izin. Kemudian dari BPN Medan waktu itu saya memberikan izin. Kemudian dari BPKP, ada dari beberapa lagi lembaga-lembaga
Dan dari Kejaksaan Tinggi sendiri. Oh, abang tuntut juga Kejaksaan Tinggi? Iya, termasuk Okay. di waktu itu dengan Ketua Kejaksaan Tinggi, saya rasa beberapa tahun yang lalu. Adalah, itulah dia, ada suratnya. Oke. Dasar itulah mereka Pemprov Sumatera membeli. Oke. Nah, Itu dari yang silsilah orang-orang yang abang sebut tadi ya? Iya. Oke. Abang sendiri mengajukan laporan ke Kejati itu kapan? Itu di bulan September tahun 2024. Kemarin ya? Iya. Berarti hampir setahun ya? Hampir setahun. Dalam setahun itu ada jawaban? Ada jawaban. Kami masih dalam menindaklanjutan dan menyelidiki lebih jauh. Oke. Ada dia bilang dia akan menindaklanjuti lebih Ada jauh. lengkap. Berarti ini potensi masih ada ya? Ada, ya kalau dibilang kompetensi masih ada, kalau kita di luar ini aja, masa saya masuk di organisasi, salah satu yayasan atau organisasi, saya membayar tiap bulan, tahu-tahu saya mendapat durian runtuh 1,5 miliar, ada yang 2 miliar. Nah, itu kan tanda kutip kita ya. Tapi itu Itulah sih kita nggak bisa itu sih ya. Kalau menurut aku sih itu haknya yang jual, betul. ya kan? Nah sekarang yang jadi masalah, kenapa terbeli yang seperti itu? Nah, disitulah kesalahan juga Pemprov kan karena mungkin dapat dukungan dari beberapa instansi termasuk dari DPR Sumut waktu itu. Oke. Kalau menurut abang lah, abang tadi cerita bahwa abang lihat dengan angka dan nilai segala macam, kira-kira berapa lah potensi kerugian Sumatera Utara gara-gara itu? Ada separuhnya? Adalah kurasa kalau kita total kan kalau mau secara logik aja lah kita mau 457 kalau nggak salah ya. Ini 457. Ada lagi yang memang belum kita dapat itu dokumennya itu, salah satunya katanya untuk peninjauan ini dalam rangka untuk melaksanakan pembelian pengkajian itu ada anggarannya lagi bermiliar-miliar juga gitu. Itu kalau potensinya di APBD Sumatera Utara lah itu. Nah, kalau ngelihat angka 450-an gitu ya, 450. Iya, aku lupa triliun tuh. Angka persisnya ya, mas setengah itu ya. Alhamdulillah, 500 miliar kan setengah triliun. Sama juga kayak kayak biaya Lapang Merdeka ya. Wow. Tapi kalau kulihat dugaan abang, permainan ada nggak permainan di sini? Oh jelas ada lah permainannya. Gimana nggak ada permainannya? Secara logikanya aja. Kan orang udah tahu kalau ya kita di luarnya ke suatu lembaga yayasan, bisa menjual lahan, kemudian dibagikan kepada membersnya, yang biasanya members itu membayarnya ke apa ini, makan minum mau kena bisa 1 juta 1 bulan. Jadi kayak nabung ya? Kayak nabung. Toto dapat ada yang membersnya baru 3 bulan. Oke. Gak logik kadang-kadang. Tapi itu harus dikaji sesuai dengan undang-undang lah ya. Makanya dari sana kita melihatnya, saya lihat, potensi kecurangan ini kolusinya tinggi. Ya. Ada seorang ayah dan anaknya dapat. Kan kolusinya tinggi. Ya memang sih kalau ada kita susuri namanya members di sebuah klub itu kan bisa aja satu keluarga bisa. Ya kan? Cuman ketika yayasan menjual, apakah yayasan punya members aku nggak tahu. Apa perundangan yang mengatur yang seperti itu aku nggak tahu. Cuman yang jadi masalah sama aku sekarang, oke lah, itu yayasan mungkin nanti marak bang ya? Marak ya, masyarakat anti korupsi. Marak bisa melihat permainan apa yang dimainkan yayasan. Iya. Tapi permainan yang paling menarik sama aku, seperti abang bilang, ada dugaan permainan penggunaan dana masyarakat Sumatera Utara di pembelian Medan Club. Itu menarik. Ya kan, apalagi kalau kita lihat sampai sekarang sudah 2 tahun Medan Club itu tidak kita lihat jadi apa. Abang lihat Medan Club? Tetap begitu aja, malah ada cuman berapa kayu yang dihancurkan gitu aja. Nah, karena gini, dulu cerita pembeliannya itu untuk menyelamatkan wilayah itu dari penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. Dan segala macam. Itulah isu yang keluar. Nah, sekarang keluar lagi
itu akan dibangun sesuatu oleh pemerintah yang sekarang. Nah, itu belum dapat master plan-nya ke depan belum nampak sama Bang. Aku pikir kita akan bicarakan hal yang seperti itu. Kalau memang terjadi permainan di 457 miliar tadi. 457 ya? Iya, ada 420 tadi gitu. Ya, 450 M lah. 450 M. Dugaan Abang yang memainkan pertama siapa? Kalau saya lihat pertama ini memainkan yaitu dari pihak pemerintah Sumatera Utara lah. Bukan dari penjual? Bukan. Dari pemerintah Sumatera Utara. Karena asumsi yang abang bangun tadi, iya. penjual menikmati. Iya, menikmati. Kalaupun dibilang kemarin tuh, karena penjual ini tanda kutip dia pun tahu orang bukan ini aja nggak pernah aku beli tanah, tak pernah aku apa ini, nggak akan gitu. Kalau dia tadi memang ruhnya dia membelinya, mungkin dia bertahan, nggak mau 457, kok nggak kalian bayar sekian. Secara legal lah ya. Legal, iya tanda kutip. Legal. Iya. Oke, ini kan meruntuhkan durian. Iya. Kalau dapat durian runtuh aku suka. Mau juga aku sama. Tapi kalau meruntuhkan durian, kan 2 nokang dapatnya. Bisa jual kayunya dapat duriannya. Iya, tapi kalau bahasa kami di Melayu, kalau dulu namanya ini ya apa nih, mengambil rambut dalam tepung. Oke. Diambil rambut itu, tepung itu tak. Kalau sekarang ini udah lain, mengambil tepung di dalam rambut, mulai membersihkan semua ini dia. Sudah sebegitu kisruhnya kondisinya. Tetapi kan itu lain, kalau aku tetap melihatnya di 2 sudut yang berbeda nih Bang. Iya. Antara aku pemilik, abang pembeli. Iya. Ketika terjadi akad, itu putus. Urusanku, urusan abang, urusan abang. Nah, sekarang kita lihat akibat dari kesalahan yang seperti abang duga di awal, yang tadinya Medan Club itu bisa berguna, sekarang nggak berguna. Menurut abang itu sebuah kerugian nggak buat masyarakat Sumut? Sebenarnya karena itu kan tempat berkumpulnya sekelompok orang, kan kepentingan kelompok orang awalnya. Tapi ketika dibeli sama Pemprov, itu kan udah tidak ada lagi kepentingan seperti harusnya itu. Bisa kepentingan orang banyak karena ini dipakai uang rakyat. Akhirnya kan sekarang ya terpuruk, nggak ada pemanfaatannya bagi orang banyak. Dari penelitian MARA, ini penelitian MARA kita kejar orangnya. Abang lihat ada indikasi pemerintah provinsi akan melakukan sesuatu terhadap lahan itu? Iya. Kalau isu yang dibangun di tengah masyarakat itu akan dibangun semacam suatu pusat bukan pusat pemerintahan. Oke. Wah, suatu pusat bagaimana tempat itu menjadi tempat hiburan dan bla 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 untuk kepentingan semacam lebih besar lagi pusat hiburannya ini. Pemprov bikin. Iya, tapi itu di pihak ketiga kan dengan pihak. Kalau gitu apa gunanya dijual dulu? Nah, justru itu mungkin bisa ada konotasinya. Ini kalau kita beli sekian, besok dikontrakkan ini bisa menjadi pemasukan ini. Bisa jauh, mungkin jauh ya. Segitu panjang kemungkinan yang bisa muncul. Ternyata kan tidak mendapatkan keinginannya itu tidak terlaksana karena tidak mencapai dia sampai di tujuan. Orangnya menginginkan ini ngeri ini kajian apa? Nah, aku pun jadi bingung. Itu jauhnya kajian kita bayangkan. Itu berkaitan juga dengan gedung SMA 1 tuh. Dia itu nanti dia skupnya jadi lebarnya. Itu kalau dijual, kalau dimiliki orang lain. Iya. Tapi ini kan dimiliki oleh Pemprov, kan nggak akan seperti itulah kemungkinan terjadinya. Tapi kalau di pihak ketiga kan, ini berapa kali terjadi pihak ketiga nih jadinya. Itulah inginnya. Akhirnya nyatanya sekarang kan nggak bermanfaat, letak itu hancur belur kan. Jadi MARA maunya gimana? Ya kalau kita minta ya kami gini, kalau ini nggak bisa diselesaikan di Sumatera Utara, kami akan naik lebih tinggi lagi. Maksudnya kami kan sudah melakukan laporannya yang kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang lalu. Kalau ini tidak disikap juga, tidak kami akan membawakan lebih ke atas lagi. Okay. Mungkin
Tapi kan sekarang Kajati baru nih Bang. Ada upaya yang udah Abang coba komunikasikan? Kami nanti mungkin juga akan melakukan lagi surat yang berikutnya, menanyakan apakah tindakan lanjutan surat ini kan gitu sampai di mana untuk pelaksanaan daripada apanya. Karena kalau tidak pun kami pun jadi bolanya ke kami, karena dari kawan-kawan dari beberapa lembaga juga akan bersama-sama dalam rangka menggugat ini. Saya bilang kalau kita tidak mempelajari bersama, tidak mengambil data-data yang lebih akurat dan berkompeten segala macam, kita tidak bisa melakukan ini sendiri-sendiri. Nanti kita kena apanya, aku bilang. Kita duduk bagaimana kita, dan bukan hanya ini saja yang diapai di Medan Club. Dan Medan Clubnya sendiri pun yayasannya bisa kita ini kan karena kalau ku coba ikut alur pikir Abang tadi ya, mulai dari zaman Belanda, itu statusnya apa sih? Ya kan? Dari zaman Belanda, yayasan kapan Abang lihat munculnya? Kalau dari mulai itu tahun 2017 itu yang baru dipegang ini, yang ada namanya penggantian. Yang belakangannya itu waktu Bang ada pengurus sebelumnya nggak nampak. Jadi sampai pengurus terakhir terjadilah perubahan jadi yayasan. Mulai 2017. Jadi yayasan. Ya, waktu 2017 itulah mulai yayasannya yang agak muncul lah itu. Tapi kita harus cari lagi tuh Bang. Abang kayaknya harus cari lagi data-data autentik. Iya, dalam yayasan. Karena ketika perubahan dari zaman Belanda sampai jadi yayasan, dan yayasan menjual kepada Pemprov, itu banyak hal yang memang kalau aku baca dari pembicaraan kita tadi, banyak hal yang mungkin terjadi sesuatu. Ya, nah yang sesuatu inilah yang Abang tuntut sekarang kan, bahwa sesuatu itu tidak perlu terjadi karena di situ ada hak ulayat Melayu. Itu alasan Abang untuk maju kan karena ulayat Melayu ada di dalam situ, kok bisa jadi yayasan non Melayu. Itu satu sisi. Terus sisi lain, kenapa yang ulayat Melayu ini bisa dibeli sama pemerintah provinsi? Kan ini juga sisi lain. Dan kenapa pemerintah provinsi pun mau membeli ini ketika kondisi tidak lagi mencerminkan gambaran autentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara mutlak. Abang lihat di situ ada permainan? Ya, kalau dilihat dari awal alurnya itu dia nampak permainan, karena semua persetujuan ini dalam tempo yang sesingkatnya, misalnya bulannya, tanggalnya udah kita dalam macam kompromis politik yang cepat gitu dalam rangka untuk melaksanakan untuk transaksi. Oh, jadi dari 2017 sudah nampak sama Bang itu akan dijual? 2017 itu sudah mulai berita-berita itu ada. Cuman diambillah waktu yang untuk pengkajian. Itulah dana pengkajiannya itulah supaya ke masyarakat itu enak. Keluarlah dari tahun 2022 pembayaran itu yang 300 miliar. Mulailah Melayu tadi kembali kita ceritakan melakukan somasi. Kenapa itu tanah ini masuk 2003 digugat lah. Kurasa memang ketersinggungan Melayu bisa saja muncul. Kenapa? Karena awalnya itu memang tempat berkumpulnya bangsawan Melayu. Bukan ketersinggungan lagi emang Melayu, karena sudah janjinya akan membayar kepada ini. Ini janji siapa? Ya dari yayasan sama pemerintah Sumatera Utara, bahwa ketika transaksi ini jual beli terjadi, apalah masyarakat Melayu semacam dihormatilah, masyarakat Melayu diberikanlah ini sekian sebagai pengganti rugi ruginya, mengikhlaskannya gitu. Ada surat tertulisnya. Nah itulah yang karena sekumpulan orang aja dari Melayu tadi tidak secara tertulis. Jadi setelah juga di dalamnya ada orang-orang Melayu yang dulu memang ayah orang tuanya menjadi anggota Medan Club tadi, perkumpulan Medan Club tadi, waktu anaknya nggak membayarkan uang ayahnya itu, ayahnya meninggal nggak dapat. Inilah bercampurlah di Melayu ini sekarang menuntutnya gitu. Sebetulnya itu perlu dikaji, makanya bagus ya. Itu mungkin marak
punya Maraja. hal. Dan dia juga termasuk di Kesultanan Delhi. Oke. Kan gitu. Jadi tidak ada tertulis yang bahwasanya kalau ini berlaku kami bayar sekian. Cuman sudah 2 kali lah mereka somasi. Ya beres-beres. Sampailah akhirnya mereka ke pengadilan. Cuman yang tertulis hanya somasi gitu ya. Iya. Terus janjinya belum nampak ya. Nampak. Terus digugatlah ke sekian miliar ke pengadilan oleh kedua orang tadi. Pengadilan negeri yang Melayu tadi ya. Melayu tadi. Terus abang marah mewakili Melayu atau mewakili apa nih sekarang? Satu, pertama kita ya kalau dari kami dari masyarakat anti korupsi Sumatera Utara melihat dari anggaran uang rakyat itu pertama sekali kami lihat kecurangannya dan penggunaannya yang bisa apa. Yang kedua ya tersinggunglah sebagai putra Melayu, saya putra Melayu dan kalian leceh-lecehkan pula janji yang dilaporkan tadi dari orang kesultanan. Ya saya juga ya namanya Melayu itu kan ada falsafahnya juga tertusuk padamu berdarah padaku. Artinya mereka diganggu, awak juga marah berdarah marah. Iya betul. Jadi keluarlah resam itu. Resam itu tadi. Jadi kalau nggak diganggu ya dia lah lantaksian lah. Kalau mau kalian apa ya ambil lah orang ini kan. Tapi kan kalau kita menyatakan korupsi kepada yayasan kan nggak kena. Ya, satu karena mereka itu kan ya namanya kecuali ada intrik yang dilakukannya kepada pemerintah provinsi dengan janji-janji tertentu mungkin ya. Dan itu mungkin marak lah yang bisa kalau dapat nanti mengkaji dan menelusurinya. Betul. Nah, dugaan yang korup sendiri dalam pemerintah provinsi seperti Abang gambarkan keterlibatan dewan, keterlibatan ini, keterlibatan itu segala macam. Itu ada nampak? Adalah dengan surat. Ada suratnya nomor sekian ini nomor sekian dari DPRD ini hasil ini nomor sekian dari Kejaksaan Tinggi nomor sekian dari BPN lengkap surat itu. Berdasarkan ini tadi juga saya masukkan ini. Adalah dugaan persekongkolan. Kolusinya tadi bersama-sama gitu. Jadi ini sendiri ada nggak abang laporkan? Maksudnya yang dilaporkan persekongkolan tadi yang di dalam laporan tadi ada lah saya masukkan situ. Menjadi dasar hukum dan itu yang sedang diteliti ulang kata kejaksaan. Nanti ke depan ya dengan data-data yang terbaru lagi dengan hasil daripada kawan-kawan semuanya, mungkin kami akan menyampaikan tambahan data lagi. Kalau tidak disikapi di Sumatera Utara ini, mungkin ya kami kami akan naik lagi ke tingkat yang ini. Nah, kalaupun nanti di sana sampai ke tingkat semana apalagi Presiden sekarang Pak Prabowo bilang sampai ke sampai ke Kutub Niagara Antartika saya kejar. Ini Pak nggak usah Antartika Pak, Sumatera Utara ada nih. Biar dikejar antar kita aja lah. Antar kita aja lah kan jadi ketoknya ini kan gitu. Nah, menarik sih Bang. Ini menarik karena banyak hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh publik. Tapi dipikirkan oleh Marak, kalau ini bisa diungkapkan, ini menarik. Mudah-mudahan lah, kan kami minta dukungan masyarakat juga lah kalau memang ada data-data atau apa yang dilihat misalnya disampaikan kepada kami. Jadi supaya kami mengkaji lebih apalagi bukan hanya Medan Club, mana yang lain pun kalau memang merugikan dari uang kita memang tidak APBD itu kan uang rakyat kalau udah tahu kan, tapi kalau digunakan memang untuk poya-poya sampai 0,5 triliun gitu kan kita pun ya di luar ini pun agak apa sih gitu. Aku pun sama ya sumut kita. Ya kan rasanya kayak diinjit-injit semut gitu kan. Siapa sakit naik atas. Nah, Bang sekarang sakit naik atas gitu kan. Nah, sebetulnya banyak hal ini yang nggak akan bisa jadi kerjaan Marak sebetulnya menurut aku ya. Banyak kerjasama antara Pemprov, aku bilang Pemprov, aku nggak tahu gubernur itu segala macamnya ya. Aset-aset provinsi yang dikerjasamakan segala macam itu lama-lama hilang. Ya itulah itu bang. Ya kan, yang tadinya mungkin BOT, bangun, operasi, transfer, ya kan. Tahu-taunya nanti hilang atau bangun operate
tapi yang dibangunnya nggak seperti dijanjikan, dioperasikan yang itu baliknya tidak seperti yang dijanjikan. Ya, ini kan kerugian juga. Nah, ada kira-kira marak juga akan menggulirkan hal seperti itu. Wah, kami udah mulai 20 tahun terakhir ini. Kami tadi tuh mulai dari BUMN, gitu ya. Mau BUMN mengenai kredit BUMN yang macet, yang mengambil udah itu dari Pelindo, bahkan Jasa Marga sendiri udah pernah kami laporkan hal-hal yang ini. Yang dalam rangka yang satu itu adalah kerugian bagi masyarakat Sumatera Utara. Tapi kami tidak minta secara hukum untuk mereka merubah polanya, itu salah menurut kami gini. Rata-rata mengikuti yang merubahnya, walaupun ya tidak signifikan merubah gitu, tapi lah apa yang kami sampaikan. Ada niat baiknya. Niat baiknya itu ada, bukan kami minta untuk tangkap tidak, bukan gitu. Jadi kami minta supaya diperbarui, dibagusin begini gitu. Karena banyak nih Bang, bukan hanya Medan Club, bukan hanya beberapa bangunan segala macam. Ya seperti kasus yang kita tengok HGU tahu-taunya udah berubah jadi perumahan dan segala macam. Itu kan juga kalau aku bilang apapun ceritanya HGU itu hak milik masyarakat Sumatera Utara. Walaupun dikuasai pemerintah pusat. Ya kan? Nah, ketika HGU sekarang ini seperti itu, begitu juga lah Medan Club dan cuma Medan Club kan tingkatnya lebih kecil dari HGU lah. Kalau HGU kan kita tahu, apalagi yang udah ada HGU yang dikeluarkan pemerintah tahun 2002, 5.800 hektar untuk masyarakat. Tapi mana itu nggak ada. Tapi kalau jauh kali itu uangnya kan kasusnya hampir mirip. Nah, jadi kurasa memang apa yang abang upayakan, abang lakukan ini suara hati masyarakat Sumatera Utara lah. Jadi sekarang apapun ceritanya, kita berharap apa yang abang usahakan menjadi hasil yang positif bagi Sumatera Utara. Baik itu bagi yayasan, baik itu bagi provinsi. Karena semenjak dibeli dari yayasan, kita belum melihat apa gunanya itu Medan Club. Dan aku juga belum melihat mana gantinya Medan Club. Tapi kan itu satu, dan yang kedua uang itu pun yayasannya mau beli nggak ada juga, nggak ada pembangunannya. Karena itu kan bukan lagi ranah publik. Karena ranah publik hanya sampai ketika yayasan jual beli. Tapi seperti info dari abang, dari ranah Sultan menjadi yayasan ini, itu mungkin. Situlah kita nanti mungkin minta kejaksaan untuk membongkarnya dari sana. Jadi bisa membatalkan semua ini kemarin. Ya, kita tidak minta yang buruk. Kita berharap duit 457 sekian M itu jelas gunanya dan menguntungkan bagi masyarakat Sumatera Utara. Dan bagi kita juga tidak jadi beban bagi anak cucu. Jangan jadi tinggal cerita aja ya kan. Nah, ini Medan Club dulu begini. Tahu-tahu mana Medan Club itu tuh katanya. Pening apa kan? Kalau bilang dulu, atau pernah situ ngopi-ngopi. Jadi yang mana itu tuh katanya kan? Acara dulu pesta Sianu di situ katanya. Gimana itu mana? Kita kan cuma untuk kelurusan hal-hal itu. Ya kalau bisa kejaksaan yang mengapakannya, memperbaikinya, menasihatinya atau ya. Kalau memang ada temuan menurut kami ini udah suatu temuan yang besar harus disekatkan. Kalau kami masyarakat Sumatera Utara berharap apa yang abang sampaikan ke pemerintah, ke Kejaksaan Tinggi, itu memberikan gambaran dan jawaban bagi kami masyarakat Sumatera Utara. Mudah-mudahan ya direspon Kejati kan gitu. Apalagi ini baru nih kan Siregar pula katanya. Rambutnya putih juga kayak kita berharap segala sesuatu yang putih itu putih. Iya, Pak putih ya gitu. Jenggot aja yang putih. Yang hitam itu hitam kan gitu. Jadi Bang, kalau kurasa kita bicarakan ini nggak akan habis-habis. Habis ya. Karena permasalahannya mulai dari Belanda sampai sekarang. Belanda aja aku nggak pernah nengok. Cuma ada mau taunya. Tapi catatan itu ada. Jadi pemirsa Orbiter
kalau kita lihat apa yang kita bicarakan ini selalu ada poin-poin tertentu yang sepertinya yang berwenang harus mempelajarinya kembali. Karena 457-an M itu hak masyarakat Sumatera Utara, nggak bisa sembarangan mempergunakannya. Kita berharap Kejaksaan Tinggi menyikapi apa yang ditemukan Mara dan menyelesaikan permasalahannya dan mengkaji permasalahannya dengan baik dan benar. Jangan segala sesuatu nanti jadi Mara permasalahannya. Mara soalnya. Kami sudah bicarakan, tinggal kalian di rumah menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.